Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan melakukan pengujian hipotesis distribusi ANOVA satu arah dan dua arah dengan interaksi dan non-interaksi. Dengan saya Zara Alifah. Saya Intan Amalia. Berikut penjelasannya. Baik, yang pertama itu ada studi kasus yang pertama itu uji satu arah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data jumlah sarana ibadah menurut kabupaten atau kota di Jakarta pada tahun 2023. Dapat dilihat tabelnya dengan taraf nyata 5%. Ujilah apakah ada perbedaan signifikan pada jumlah sarana ibadah tiap kota di Jakarta. Hipotesisnya HO rata-rata jumlah sarana ibadah menurut kabupaten atau kota Jakarta pada tahun 2003. Lalu H1-nya rata-rata jumlah sarana ibadah menurut kabupaten atau kota Jakarta pada tahun 2023 tidak sama. Taraf nyata A sama dengan 0,05, derajat bebasnya F1 sama dengan K kurang 1 sama dengan 7 kurang 1, hasilnya 6. F2-nya sama dengan N kurang K sama dengan 44 dikurang 7, hasilnya 37. Daerah kritis F tabelnya itu sama dengan 0,05,6,37 sama dengan 2,36. Kriteria pengujiannya itu adalah H0 diterima jika F hitung kurang dari F tabel, H1 diterima jika F hitung lebih dari F tabel. Di sini ada nilai hitung. Nilai hitung pertama mencari JKT. Perhitungan JKT itu data yang ada dalam tabel dihitung dengan pangkat 2. Dapat dilihat di sini ada beberapa data angka yang dipangkatkan 2 dengan hasil 31,567,048,54. Untuk JKK-nya hasil pangkat 2 dibagi, lalu untuk hitung JKK-nya untuk hasilnya 10,579,924,13. Lalu selanjutnya perhitungan JKG itu hasilnya 20,987,124,42. Di sini ada nilai hitung. Untuk jumlah kuadratnya itu nilai tengah kolomnya 10,579,924,12, derajat bebasnya 6. Lalu kuadrat tengahnya 1,763,320,68. Lalu untuk galatnya 20,987,124,42, derajat bebasnya 37. Kuadrat tengahnya 567,219,57. Untuk totalnya jumlah kuadratnya ditotalin dengan nilai 31,567,048,54, derajat bebasnya totalnya 43. F hitungnya itu dari kuadrat tengah 1,763,320,68 dibagi 567,219,57 dengan hasil F hitungnya 3,108. Keputusannya berarti 3,108 lebih dari 2,36, berarti H1-nya itu ditolak. Jadi kesimpulannya, rata-rata tingkat jumlah sarana ibadah menurut kabupaten atau kota Jakarta pada tahun 2023 itu tidak sama. Lalu selanjutnya pada studi kasus kedua yaitu uji dua arah tanpa interaksi. Dengan taraf nyata 0,01, kami akan melakukan pengujian pada perbedaan signifikasi pada jumlah akomodasi kamar dan tempat tidur yang tersedia pada hotel non-bintang dan akomodasi lainnya menurut kabupaten atau kota DKI Jakarta pada tahun 2019, 2020, 2021. Dilihat pada tabel berikut. Untuk pengujian hipotesisnya H0 yaitu tidak ada perbedaan yang nyata antara jumlah akomodasi kamar dan tempat tidur yang tersedia pada hotel non-bintang dan akomodasi lainnya. Untuk H1-nya ada perbedaan yang nyata antara jumlah akomodasi kamar dan tempat tidur lainnya. Untuk taraf nyatanya A sama dengan 0,01, derajat bebasnya V1 baris sama dengan B dikurang 1 sama dengan 3 kurang 1, hasilnya 2. V1 kolom K dikurang 1, 3 kurang 1 sama dengan 2. Untuk V2 nya 3 kurang 1 dikali 3 kurang 1 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4.
Untuk daerah kritis F-table-nya, F-table kolom pada A taraf nyatanya 0,01, lalu untuk DB1-nya sama dengan 2 dan DK2-nya sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 18,00. Untuk F-table baris pada A taraf nyata 0,01, DB1 sama dengan 2 dan DK2 sama dengan 4, hasilnya adalah 18,00. Untuk kriteria pengujiannya, H0 diterima jika F hitung kurang dari hasil F-table. H1 diterima jika F hitung lebih besar dari F-table. Untuk nilai hitungnya, JKT dengan data yang ada di tabel itu dipangkat 2-kan, lalu dijumlah dikurang dengan hasil total yang ada di tabel. Jadi hasilnya 1.147.213.685. Untuk jumlah kuadrat barisnya atau JKB, untuk nilai JKB-nya yaitu hasil dari data pada tabel tersebut dipangkat 2-kan, lalu dibagi 3 dikurang dari hasil total barisnya, lalu dijumlahkan semua dibagi 3, lalu untuk hasil yang barisnya dibagi 27 dari total semua data keseluruhan, hasilnya dikurang dengan hasil tersebut 588.874.209,66. Lalu untuk jumlah kuadrat kolomnya atau JKK itu sama dengan sebelumnya, dipangkat 2-kan dibagi 3, lalu dengan total hasil kolom barisnya dibagi 27 dari jumlah data tersebut dengan hasil 2.062.255.926,33. Lalu untuk JKG-nya atau jumlah kuadrat galat tadi total dari JKT dikurang dari JKK, hasilnya 1.503.916.450,99. Untuk kuadrat tengah baris atau KTB-nya itu dilihat dari jumlah JKB-nya dibagi dari B dikurang 1 jumlah baris dikurang 1 dengan hasil 588.874.209,66 dibagi 2, totalnya 294.437.104,83. Untuk kuadrat tengah kolom atau KTK-nya itu dilihat dari jumlah JKK dibagi kolom kurang 1 dengan hasil 1.031.127.963,165. Untuk KTG-nya dilihat dari jumlah galatnya JKG atau JKG dibagi hasil dari pengurangan baris dan kolom, yaitu dibagi 4, hasilnya 375.999.112,74. Untuk F hitung barisnya itu KTB dibagi dengan KTG, hasilnya 0,783. Untuk F hitungnya, F hitung kolom, KTK dibagi KTG sama dengan 2,74. Lalu untuk jumlah kuadratnya, lalu total semua ini nilai hitungnya untuk jumlah kuadrat nilai tengah baris JKB-nya 588.874.209,66 dan nilai tengah kolomnya JKK 2.062.926,33 dan untuk JKG galatnya 1.503.919.450,99. Untuk derajat bebasnya itu dari baris dikurang 1 sama dengan 2, kolom dikurang 1 sama dengan 2, lalu total baris dan kolom 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu untuk kuadrat tengahnya KTB baris dengan total 294.437.104,83 dan
kuadrat tengah kolomnya 1.031.127.963,165 dijumlahkan untuk F hitungnya ketemu untuk F hitung dari baris 0,783 dan F hitung dari kolom 2,742. Jadi keputusannya total F hitung diterima H0 karena nominalnya itu tidak lebih dari 18,00 tadi yang hasil dari F tabel yaitu 0,763. Dan untuk F hitung kolom juga sama diterima H0 karena hasilnya tidak lebih dari 18 yaitu hasilnya 2,742. Jadi kesimpulannya untuk kolom dan baris diterima H0 karena F hitung ada di daerah penerimaan atau F hitungnya itu kurang dari F tabel. Jadi tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari akomodasi kamar dan tempat tidur di Kabupaten DKI Jakarta. Lalu yang selanjutnya ada hipotesis interaksi dengan taraf nyata 0,05. Apakah ada perbedaan signifikan pada jumlah akomodasi kamar dan tempat tidur yang tersedia pada hotel non bintang dan akomodasi lainnya menurut Kabupaten atau Kota DKI Jakarta tahun 2019, 2020 dan 2021. Di sini ada tabel jumlah akomodasi kamar dan tempat tidur yang tersedia pada hotel non bintang dan akomodasi lainnya menurut Kabupaten atau Kota. Untuk perhitungan hipotesis ANOVA kolom H0 tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori jumlah akomodasi, kamar, dan tempat tidur yang tersedia pada hotel non bintang. Lalu H1 ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori jumlah akomodasi kamar dan tempat tidur yang tersedia pada hotel non bintang. Hipotesis ANOVA baris H0 tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori tahun. Untuk hipotesis interaksinya, H1-nya ada perbedaan yang nyata antara rata hitung dari kategori tahun. Lalu hipotesis interaksinya itu H0 tidak ada interaksi antara variabel jumlah akomodasi, kamar, dan tempat tidur dengan tahun. H1-nya ada interaksi antara variabel jumlah akomodasi, kamar, dan tempat tidur dengan tahun. Taraf A-nya sama dengan 0,05, derajat bebasnya itu F1 itu baris di dalam baris sama dengan B1 dikurang 1 dikurang 3 dikurang 1 dikurang 2. F1-nya interaksi sama dengan K dikurang 1 dikali B kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 dikali 3 kurang 1 sama dengan 4. F1 kolomnya K kurang 1 kurang 3 kurang 1 kurang 2. F2 galatnya sama dengan BK dikali N kurang 1 lalu 3,3 dikali 3 kurang 1 jadi 3,3 dikali 2 kurang 18. Daerah kritisnya F tabel kolom pada A sama dengan 0,05, DBJKK sama dengan 3 dan DBJKG dikurang 18 adalah 3,16. F tabel pada baris pada A sama dengan 0,05, DBJKB sama dengan 3 dan JBJKG sama dengan 18 adalah 3,16. F tabel interaksi pada A sama dengan 0,05 dB, JK atau BK sama dengan 4 dan dB JKG sama dengan 18 adalah 2,78. Kriteria pengujian H0 diterima jika F hitung kurang dari F tabel, H1 diterima jika F hitung lebih dari F tabel. Nilai hitung yang pertama itu ada JKT jumlah kuadrat total dengan hasil 1,147,213,685. Jumlah kuadrat barisnya atau JKB dengan hasil 588,874,209,66. Untuk JKK-nya jumlah kuadrat kolomnya 279,264,446,77. Terus jumlah kuadrat interaksinya JK 341,787,644,79. Lalu untuk JKG jumlah kuadrat galatnya minus 62,712,616,22. Terus untuk KTB kuadrat tengah barisnya 196,291,403,22. Untuk kuadrat tengah kolomnya atau KTK 98,088,149. Untuk kuadrat tengah BK-nya 85,446,911,20. Untuk kuadrat tengah galatnya atau KTG
minus 3,484,034,23. Untuk F hitung barisnya itu F hitung sama dengan KTB dibagi KTG dengan hasil minus 56,3402625541. Untuk F hitung kolomnya F hitung sama dengan KTK dibagi KTG sama dengan minus 28,153612314. Untuk F hitung interaksi, F hitung sama dengan KT dibagi KTG dengan hasil minus 24,5252789035. Untuk total jumlah kuadrat dari JKB-nya adalah 588,874,209,66. Untuk JKG nilainya 279,264,446,77. Lalu untuk interaksi JKBK sama dengan 341,787,644,79. Dan untuk total JKG di minus 62,712,616,22. Untuk derajat bebasnya dari nilai tengah baris B kurang 1 sama dengan 2, nilai tengah kolomnya K kurang 1 sama dengan 2. Untuk interaksi B dikurang 1 K kurang 1 sama dengan 2 kali 2 hasilnya 4. Untuk galat BK dikali N kurang 1 sama dengan 3 kali 3, 3 dikurang 1 sama dengan 3 kali 3 kali 2 sama dengan 18. Untuk kuadrat tengah baris hasilnya 196,291,403,22. Lalu untuk kuadrat tengah kolom hasilnya 98,88,149. Kuadrat tengah kolom baris 85,446,911,20. Dan untuk kuadrat tengah galat minus 3,484,034,23. Lalu total untuk F hitung dari nilai tengah baris minus 56,340. Lalu untuk F hitung nilai tengah kolom minus 28,153. Dan untuk F hitung interaksi minus 24,525. Keputusannya untuk nilai tengah F hitung baris adalah diterima H0 karena hasilnya adalah minus 56,34, tidak lebih dari 3,16 dari hasil F tabelnya. Jadi kesimpulannya rata-rata hitung dari kategori baris tahun tidak ada perbedaan yang nyata. Untuk keputusan interaksinya sama, diterima dengan H0 karena hasilnya minus 24,52, tidak lebih dari hasil hitung F tabelnya yaitu 2,78. Kesimpulannya tidak ada interaksi antara variabel jumlah akomodasi kamar dan tempat tidur dengan periode tahun. Lalu untuk keputusan dari kolom sama, diterima dengan H0 dengan hasil minus 28,15, tidak lebih dari hasil F tabelnya yaitu 3,16. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori jumlah akomodasi kamar dan tempat tidur yang tersedia pada hotel non-bintang. Sekian penjelasan pengujian ANOVA 1 arah dan 2 arah dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.